Tuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tim PPDB atau admin PPDB atau operator PPDB di sekolah. Kali ini kita akan sharing ya bagaimana mengoperasikan aplikasi PPDB Palembang di tahun pelajaran 2020-2021. Di sini saya masuk sebagai salah satu akun ya, salah satu akun dari sekolah yang ada di Kota Palembang, SMP. Sama saja caranya baik jenjang SD maupun SMP, pengaturan-pengaturannya pun sama saja ya. Karena kita buat di sini sangat simpel sekali. Yang pertama adalah di sini kita akan coba pengenalan dulu. Di sini ada layanan dan informasi ya. Di sini ada data sekolah, ada tim PPDB, ada nomor kontak, ada video tutorial, ada daya tampung, data zonasi, info PPDB dan jadwal PPDB. Kemudian di sini juga ada pendaftaran peserta ya. Ada pendaftaran SD, SMP, ada cabut berkas dan lain-lain. Kemudian di sini ada pengaturan hasil seleksi nih. Ada afirmasi, perpindahan orang tua, prestasi dan hasil seleksi secara umum seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya selaku tim PPDB, ada hal-hal yang paling mendasar yang Bapak Ibu harus setting atau atur di awal seperti itu. Oke. Yang pertama adalah data sekolah. Kita akan coba ubek-ubek nih ya. Kita klik dulu data sekolah yang ada di sini. Oke. Nah, di sini adalah data sekolah saya pakai SMP 16 ya sebagai demo. Di sini Bapak Ibu kalau bisa diisi yang lengkap ya, karena data ini nanti akan muncul secara publik, kecamatannya, kelurahannya, kemudian sama data capsec-nya juga. Oke, seperti itu ya. Nomor HP capsec ini boleh diisi boleh tidak Bapak Ibu ya, karena ini nanti akan dilihat secara publik ya, takutnya banyak orang tua nanti yang telepon capsec-nya gitu. Nanti biarlah orang tua teleponnya nanti ke tim PPDB-nya aja. Oke. Nah, kemudian hal yang paling penting yang akan kita titik beratkan adalah di sini. Nah, ini ya. Di latitude atau longitude-nya. Ini harus tepat dan harus benar. Tidak boleh bergeser 1 koma pun. Kenapa? Karena ini nanti akan menentukan titik lokasi atau jarak orang tua yang mendaftar ke lokasi sekolah Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi sangat menentukan sekali titik lokasi ini. Kalau misalkan titik lokasinya salah, maka nanti selamanya orang tua tidak bisa mendaftar. Atau yang lebih fatalnya lagi, Bapak Ibu salah memasukkan titik lokasinya, nanti orang tua yang ngedaftarnya rumahnya dekat malah jadi jauh jaraknya. Seperti itu ya. Oke, karena kita menggunakan jaraknya tarik garis lurus, jalur udara, ya tidak menggunakan jalan raya yang ada, maka titik lokasi ini sangat vital dan sangat penting sekali. Sekarang bagaimana caranya kita menentukan titik lokasi? Dan ini tidak boleh salah. Kalau ini ngeliat formatnya sudah betul ya. Karena untuk wilayah Palembang ini -2,9 ya, dan ininya longitudenya 104 titik sekian gitu. Nah, sekarang kita akan lihat Google Maps dulu ya caranya ya. Maps Google. Nah, kita akan coba cari titik lokasinya nih. Oke, misalkan SMP Negeri 16 Palembang gitu ya. Nah, ini dia. Ini dia titik lokasinya. Kita akan klik saja di sini, klik kanan caranya ya. Kemudian klik ada apa di sini. Nah, ini dia. Ini adalah titik latitude dan ini adalah titik longitude-nya. Ingetin pakai titik di sini ya, -2 poin. Nah, poinnya jangan dihilangin dan tidak boleh pakai koma, pakai titik gitu. Kemudian koma yang di sini yang pemisah antara latitude longitude tidak boleh dimasukkan. Contoh yang ini nih. Ini kan pakai koma begini Bapak Ibu ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi biarkan saja seperti ini. Nah, ini adalah lokasi SMP 16 berdasarkan peta di Google Maps gitu ya. Nah, kalau misalkan mau lebih sip lagi, Bapak Ibu harus di tengah lapangan ya. Di tengah lapangan dikalibrasi daerahnya truk gitu ya, lokasinya. Bapak Ibu nanti tahan lama, kemudian nanti ketemu icon begini, nanti titik lokasinya ketemunya di sini nih. Latitude longitude-nya kalau pakai HP. Itu lebih akurat karena nanti adanya di tengah-tengah. Seperti itu ya. Oke. Itu kurang lebih seperti itu untuk titik latitude longitude-nya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah Bapak Ibu harus atur daya tampungnya. Nah, daya tampung ini tidak boleh kosong. Kalau kosong nanti nggak akan bisa keluar hasil seleksi. Dan ini pun tidak boleh kosong seperti itu. Ya, ini pun tidak boleh kosong. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Juknis kita zonasi itu memang nilainya 50% ya.
Kemudian afirmasi 15%, perpindahan orang tua 5%, 30% itu untuk miliknya prestasi. Ini adalah nanti gambaran siswa-siswa yang bakal lulus seperti itu ya. Ada berapa siswa yang bakal lulusnya nanti. Nanti yang koma akan dibulatkan menjadi ke atas ya, koma ini. Terus yang koma titik 38.4 ini akan dibulatkan ke bawah seperti itu. Bila mana nanti di akhir PPDB nanti ada kuota yang kurang daftarnya, Bapak Ibu tinggal ganti aja nanti. Pindahkan ke jalur prestasi, misalkan perpindahan orang tua ini nggak ada nih, cuma 1%. Jadi yang prestasinya ganti jadi 34%, kemudian disimpan gitu. Oke ya. Oke, ini saya kembalikan lagi. Bapak Ibu nggak boleh melebihi 100% ya. Kalau lebih 100% akan munculnya begini. Ya. Oke. Nggak boleh seperti ini. Dosa ya. Oke, sekarang kita buat di sini, kita kembalikan lagi nih jadi 30%. Simpan daya tampungnya. Oke. Nah, titik lokasi sudah, daya tampung sudah ya. Jadi sekali lagi daya tampung ini juga sangat krusial. Jadi Bapak Ibu bisa menganalisa kira-kira nanti pendaftarnya itu gimana nih, kuotanya pas nggak, ada yang kurang tidak gitu. Kalau kuotanya pas sih menurut saya ini biarkan saja. Tapi kalau misalkan kuotanya ada yang kurang, nah Bapak Ibu baru bisa bergeser. Tentunya ini koordinasi dengan kepala sekolahnya, wajib ya. Oke. Oke, sudah nih. Kita tadi titik lokasi sudah, daya tampung sudah. Sekarang pengaturan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, yaitu Ibu atau Bapak harus menentukan wilayah zonasinya. Nah, apa sih wilayah zonasi itu? Wilayah zonasi itu adalah wilayah atau kelurahan yang sudah Bapak Ibu pilih di aplikasi, sehingga orang tua itu yang boleh mendaftar di sekolah Bapak Ibu itu hanya kelurahan yang Bapak Ibu pilih ini gitu. Ini kan SMP 16 nih ya. Jadi hanya orang tua siswa yang berada di alamat ini, atau maaf, maksudnya berada di domisili kelurahan inilah yang boleh mendaftar di sekolah Bapak Ibu. Tapi untuk jalur zonasi, sekali lagi ya, kalau orang tua memilih jalur zonasi, jadi dia hanya boleh mendaftarnya kalau orang tua itu domisilinya di sini nih. Di 13 Ulu, 14 Ulu, 16 Ulu, Sentosa, Tangga Takat, atau Bagus Kuning ya. Kalau selain ini maka akan tertolak oleh sistem. Jadi tidak akan bisa ya, orang tua misalkan ngaco nih pengen coba-coba dari Alang Lebar wilayah zonasi mau ke SMP 16, nggak bakal ketemu ya. Nah, bisa juga nanti orang tua di luar wilayah zonasi itu menggunakan jalurnya bukan zonasi, tapi jalurnya adalah perpindahan orang tua atau afirmasi. Nah, itu boleh seperti itu. Sekarang bagaimana cara menambahkan zonasi, bagaimana cara menghapusnya gitu ya. Nih contoh nih gampang nih. Pertama klik aja tambah sini. Pilih ya kotanya, kemudian pilih kecamatannya. Nah ini, kecamatannya nanti akan muncul kelurahannya nih. Misalkan saya ambil yang Seberang Ulu, yang ini ya. Oke, ini saya asal aja ya. Saya punten untuk sekolah 16 ini saya asal aja, saya simpen. Saya klik ini, saya simpen. Oke, kita tunggu beberapa saat. Lagi proses. Nah ini 7 Ulu ya. Nah ini 7 Ulu. Nah ini bisa Bapak Ibu hapus kalau misalkan salah, atau Bapak Ibu biarkan kalau benar ya. Sekarang ini kan karena ini sekolah sudah menentukan ini, nah ini hanya demo saja. Ini saya hapus ya. Cara hapusnya tinggal gitu tuh. Ditekan aja, digeser ke kiri seperti ini ya. Oke, karena 7 Ulu ini bukan wilayah zonasi SMP 16, maka ini saya hapus. Ini settingannya sama caranya dengan SD. SD juga sama ya. Seperti itu. Oke. Nah ini ya, ini berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hanya ada 6 kelurahan yang bisa mendaftar jalur zonasi di SMP 16. Oke, itu ya. Data sekolah sudah, daya tampung sudah, data zonasi sudah. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu setting adalah tim PPDB. Ini penting banget nih, karena ini adalah timnya ya. Saran kami, semakin banyak tim itu semakin baik. Kenapa? Karena nanti orang tua itu nanti yang akan diteleponnya adalah tim PPDB. Karena nomor telepon tim PPDB itu akan dipublish, akan kelihatan secara publik. Kalau misalkan tim PPDB ibunya cuma satu, nanti bakal kerepotan ya menerima WA dari orang tua, SMS, atau telepon dari orang tua gitu. Jadi kalau semakin banyak, akan terbagi bebannya, seperti itu. Nah oke ya, ini disarankan kalau misalkan 2 ditambah lagi nggak apa-apa. Kemudian untuk kepala sekolah disarankan masukkan saja. Ya, misalkan ini nih saya coba ya. Saya sebagai kepala sekolah, kita masukkan, kemudian nanti kita rubah sebagai tim PPDB. Oke,
sebelum kita masukkan ini saya akan cerita dulu nih. Tim PPDB ini terdiri dari admin sekolah sama tim PPDB. Apa sih perbedaannya? Jelas berbeda. Kalau admin sekolah, dia bisa mengedit tim PPDB, bisa memberikan izin akses, bisa menutup aksesnya, atau bisa menghapus data si ininya juga ya, data tim PPDB. Jadi kalau udah dihapus sudah nggak akan bisa akses lagi gitu. Atau tutup aksesnya juga nggak akan bisa akses. Kemudian yang uniknya adalah begini, admin sekolah bisa mengatur tim PPDB ini yang mana yang akan bisa untuk membantu di pengaturan hasil seleksi. Nah ini ada akses pengaturan hasil seleksi. Kalau dibuat, diklik ini, ya, maka yang namanya Miranda ini, ya, Ibu Miranda, ini bisa ngebantu proses hasil seleksi. Hasil seleksi itu yang ini loh Bapak Ibu. Nah ini, yang bawah ini. Yang bawah ini sebenarnya adalah hak prerogatifnya admin sekolah dan kepala sekolah, ya. Namun, tidak menutup kemungkinan kalau admin sekolah juga minta bantuan sama tim PPDB. Nah, pengaturannya tadi di situ. Itu ya. Nah, yang ini ya. Oke, ini saya tutup lagi. Nah, ini juga bisa diedit nih, namanya ya, nomor HP-nya, kemudian sebagai apa ini bisa. Contoh nih kita akan buat, misalkan nih, ya, saya akan buat, kemudian SMP 16, nama lengkapnya misalkan Danu gitu ya. Nomor HP-nya, alamat emailnya Danu lah misalkan gini ya. Oke. Kemudian, nah di sini kan defaultnya cuma sebagai tim PPDB nih. Ini ceritanya saya sebagai kepala sekolah. Aduh, gaya ya saya sebagai kepala sekolah ya di sini ya. Kemudian di sini harus kita tulis dulu sebagai tim PPDB ya. Passwordnya misalkan saya isi, oke. Kemudian saya registrasi. Nah, kita lihat dulu nih. Tuh, muncul kan Danu nih sebagai kepala sekolah ya SMP 16. Ini hanya misal saja ya. Oke, bagaimana ini kan awalnya tim PPDB nih. Nah, kepala sekolah kan harusnya jadi admin. Jadi tinggal klik saja tadi. Ya, tinggal klik saja dirubah sebagai admin. Nah, gitu. Gampang ya. Nah, ini. Kemudian atur lagi ini pengaturan akses hasil seleksinya bisa. Nah, yang bisa melakukan itu adalah statusnya hanya sebagai admin sekolah. Kalau tim PPDB tidak bisa. Seperti itu ya. Oke, nama ini saya hapus dulu. Oke. Saya hapus dulu. Nah, oke. Kemudian itu adalah poin penting, 4 poin penting pengaturan di layanan PPDB online ya, di layanan PPDB online di pengaturan di beberapa pengaturan di layanan informasinya seperti itu. Ya. Nah, ini adalah nomor kontak tadi yang sudah tertera. Nah, ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu ya. Nomor kontak ini sebaiknya sih banyak ya timnya biar tidak kerepotan nanti. Kalau misalkan nanti kuota Bapak Ibu yang diterimanya 300 orang itu pasti luar biasa banyak yang daftarnya. Yang daftarnya itu mungkin bisa 300 lebih ya, bisa 400 gitu. Oke. Kemudian ini ada video tutorial nanti masuk di sini, ada info PPDB ya. Kemudian ada juga jadwal PPDB. Nah, ini dia. Nah, kemudian ada data pendaftar. Nah, data pendaftar ini kita akan buat di video tutorial berikutnya ya. Oke. Begitulah Bapak Ibu sekalian operator ya. Menu yang awal yang kita buat tadi ya, di menu-menu tadi ada menu apa saja, ada data sekolah, daya tampung, data zonasi sama tim PPDB. Di video berikutnya kita akan mengolah di data pendaftar. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.